Shalom SLCC, Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu lagi, tepatnya di hari Minggu ini saya berada di SLCC Main Hall. Kalau kita melihat di sekitar kita tidak ada begitu banyak jemaat yang biasanya hari Minggu berkumpul. Tidak ada LED, tidak ada begitu megahnya lighting yang menyala-nyala. Atau kalau kita turun ke lantai 3 pun SL Kids pun tidak ada. Kita turun lagi di lantai 2 pun, flame pun tidak ada, ibadah remaja tidak ada. Semuanya dilakukan secara online. Ibadah kita dilakukan secara online. Dan minggu-minggu ini pun kita berbicara tentang worship, penyembahan, ibadah kepada Tuhan. Dan kalau dengan kondisi seperti ini, kita akan sama-sama melihat bahwa ibadah itu tidak terbatas tempat dan waktu. Mari kita sama-sama belajar, melanjutkan pelajaran dari minggu-minggu sebelumnya tentang ibadah. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, selalu ada dalam kehidupan kami, membuat kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami bersama-sama beribadah kembali ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Bapa. Meskipun secara posisi, secara fisik kami tidak secara bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau mempersatukan kami ya Bapa. Di dalam ibadah ini ya Tuhan, kami percaya Engkau melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau menjamah setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang worship, kalau kita bicara tentang ibadah, penyembahan kita kepada Tuhan, ini adalah hal yang sangat menarik dan sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Selama 1 bulan ini tema kita Born to Worship. Kita mau bersama-sama belajar memahami bahwa kehidupan kita ini ada untuk menyembah Tuhan. Di minggu pertama disampaikan ada 4 hal yang penting, di mana penyembahan itu adalah pewahyuan dari Tuhan. Jika kita ingin menyembah, kita harus melakukan persiapan dengan baik. Kita harus melakukan pemisahan, sehingga kehidupan kita benar-benar fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita menyembah, Tuhanlah satu-satunya yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat, tentang pengorbanan. Disampaikan bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah satu pengorbanan yang besar. Minggu kedua, kita juga diingatkan dengan satu poin yang sangat penting, hot. Di mana kita harus humble, kita harus obey kepada Tuhan, dan kita benar-benar harus mengucap syukur. Kita harus benar-benar naikkan syukur kita kepada Tuhan. Minggu yang lalu, kita diingatkan bahwa ibadah kita itu mengubahkan hidup kita, mengubahkan pola pikir kita, mengubahkan segala-galanya. Dan hari ini, kita kembali diingatkan, worship, penyembahan, beribadah kepada Tuhan adalah satu hal yang penting. Karena apa? Melalui penyembahan itu, kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat betapa pentingnya penyembahan itu. Alkitab mencatat di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang 23 di bagian yang terakhir dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan sedang mencari saudara dan saya. Bukan sebagai orang yang biasa-biasa. Bukan hanya sekedar orang Kristen biasa. Tetapi orang Kristen yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Yang menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini terbalik, saudara. Banyak orang datang ke gereja hanya untuk mencari pujian penyembahan yang menyenangkan hati. Pujian penyembahan yang megah. Pujian penyembahan yang dibilang ngangkat. Sebenarnya harusnya yang dipikirkan adalah ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang disenangkan, bukan kita.
Ketika kita datang ke gereja, bukan kita, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat. Tetapi harusnya ketika kita datang beribadah, kita mau Tuhan yang dimuliakan. Dunia terbalik. Dan ini yang diinginkan iblis. Kita ingat ketika Tuhan Yesus diuji di padang gurun. Apa yang iblis katakan? Lihat sekelilingmu. Jika engkau menyembah aku, maka semuanya ini akan menjadi milikmu. Iblis aja mencari penyembahan. Iblis saja mau merebut penyembahan kita kepada Tuhan. Itu berarti memang penyembahan ini sangat penting. Penyembahan ini sangat-sangat krusial. Dan kita orang Kristen, kita pengikut Kristus harusnya paham benar menyembah Tuhan yang benar kepada Tuhan itu seperti apa. Kita harus paham bahwa kehidupan kita ini ada untuk menyembah Tuhan. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita disempurnakan itu karena penyembahan kepada Tuhan. Ketika saya mempelajari ini, saya mendapatkan satu hal dan saya mencatat itu. Yang disenangkan seharusnya Tuhan, bukan kita. Yang menjadi penonton itu harusnya Tuhan, bukan kita. Yang diagungkan, yang dimuliakan itu harusnya Tuhan, bukan kita. Tetapi apa yang ditawarkan oleh dunia? Dunia membuat kita menjadi bias, menjadikan panggung ini menjadikan satu pertunjukan buat kita. Jemaat datang melihat dan mereka disenangkan. Seharusnya ketika semua tim pemuji penyembah ada di depan sini, jemaat datang ikut menyembah. Semua kita yang ada dalam ruangan ini, semua kita yang ada dalam ibadah ini seharusnya kita menaikkan pujian kita. Kita mengangkat tangan kita. Tetapi seberapa banyak orang yang ketika bergabung, beribadah bersama-sama di tempat ini, bahkan di tempat lain pun, sungkan untuk mengangkat tangannya, sungkan untuk melompat-lompat, sungkan untuk mengeluarkan suaranya yang terbaik untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa gereja harusnya memberikan pertunjukan yang baik. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan, kita harus merubah mindset kita. Bahwa ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, harusnya Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan. Kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal dalam Alkitab. Kita akan sama-sama melihat kehidupan Daud. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 11-15, kita akan sama-sama baca. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bicara tentang tabut, itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini, Daud melakukan hal yang sungguh luar biasa ketika dia mengangkat tabut Allah ini. Dikatakan di bagian yang pertama, 3 bulan lamanya tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom. Dan kalau kita menghitung-hitung saat ini juga, kurang lebih 3 bulan kita tidak beribadah bersama di tempat ini. Kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama-sama dengan jemaat lain, dengan saudara seiman lain, datang beribadah. Hampir seluruh gereja melakukan itu. 3 bulan lamanya. Dan di ayat ini dibilang, ketika Daud mendapat kabar itu, dia kemudian mengangkat tabut Allah itu. Dan tidak hanya sekedar mengangkat, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar dia membawa tabut Allah itu. Tetapi yang dilakukan adalah dia benar-benar melakukan dengan segala sesuatu persiapan yang luar biasa. Dikatakan setiap 6 langkah dia mengorbankan korban persembahan. Dan tidak hanya itu, dia menari-nari, bahkan dia menanggalkan jubah rajanya, dia menanggalkan status dia sebagai seorang raja yang dihormati, raja yang disegani, raja bangsa Israel pada saat itu. Dia menari-nari dan kemudian dia terus menari-nari. Dia menggunakan kain efod.
Dia menggunakan pakaian seorang imam. Dia menggunakan satu perubahan yang berbeda di mana dia tidak lagi menggunakan kehormatan dia. Dia tidak lagi menggunakan apa yang menjadi kebanggaan dia. Tetapi dia benar-benar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Daud benar-benar menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikirannya. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Bahkan ketika istrinya berkata, "Engkau sudah mempermalukan dirimu." Istrinya berkata, "Engkau adalah Raja Israel yang dihormati, mengapa engkau melakukan hal yang hina?" Tetapi Daud di sini tetap dengan apa yang dia sudah lakukan. Karena dia tahu yang dia lakukan itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan itu tidak hanya berbicara ketika kita datang ke gereja, kita beribadah. Tidak. Tetapi keseharian kita di luar sana, kita juga tetap harus beribadah, menyembah kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, kita harus bekerja dengan memberikan terbaik kepada Tuhan. Dengan kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan, hal yang sekecil apapun, itu membuktikan bahwa kita beribadah kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan, kita hormat kepada Tuhan. Kita sangat menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kejadian ini, kita bisa melihat ada dua hal yang penting yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia menjadikan dirinya sebagai penyembah. Dia memposisikan dirinya sebagai penyembah. Saudara, kalau kita melihat posisi Daud, seorang raja yang dihormati, seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi, seorang yang benar-benar dikagumi. Bahkan Alkitab mencatat, bukan hanya seorang yang gagah perawakannya, tetapi dia juga sebagai seorang pahlawan. Beribu-ribu, berlaksa-laksa musuh dikalahkan. Dia disegani. Tetapi yang dilakukan adalah dia menjadikan dirinya sebagai seorang penyembah. Dia tidak memandang dirinya, dia tidak melihat bahwa posisinya sangat tinggi, sangat dihormati. Dia adalah raja, dia adalah orang yang sangat disegani. Tetapi dia memposisikan dirinya sebagai penyembah kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana dia melakukan tarian, dia membawa korban persembahan setiap 6 langkah, dia mengorbankan korban persembahan yang terbaik. Kalau kita melihat tradisi dari orang-orang zaman dahulu, bahkan sampai sekarang pun kita bisa melihat, jika ada tamu kehormatan datang, apa yang dilakukan? Pasti akan disuguhkan tari-tarian, akan dilakukan arak-arakan, akan disuguhkan penampilan-penampilan yang luar biasa, hiburan-hiburan yang luar biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Dia tahu Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Sehingga ketika dia menyembah Tuhan, dia menyembah dengan segenap kekuatan, dengan segenap hatinya, dengan segenap pikirannya. Sehingga apa? Dia menanggalkan kehormatan dia. Dia menari-nari. Dia tidak malu. Dia tidak canggung untuk itu. Berapa banyak dari kita yang takut untuk menyembah Tuhan? Menyatakan diri kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita yang ketika kita datang ke gereja, kita sungkan untuk kita menari-nari, kita sungkan untuk kita melompat-lompat, kita sungkan untuk menaikkan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini kita sama-sama diingatkan kepada Tuhan. Penyembahan yang terbaik adalah ketika kita benar-benar hati kita itu tahu, pikiran kita itu mengenal Tuhan yang kita sembah itu di atas segala-galanya. Dia adalah yang terhormat. Dia adalah yang sangat berkuasa dalam hidup kita. Sehingga kita pasti akan mampu sama seperti Daud. Yang Daud lakukan. Dia menari-nari tanpa peduli dengan sekitarnya. Dia menari-nari tanpa dia peduli jabatan dia. Sudahkah kita menjadi seorang penyembah seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita? Tanpa kita pedulikan kiri kanan kita. Sudahkah kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kalau kita mau kehidupan kita diubahkan. Kalau kita mau ibadah itu mengubahkan kehidupan kita, itu harus dimulai dari kehidupan kita pribadi. Penyembahan kita akan menentukan seperti apa kita ke depan. Penyembahan kita akan menentukan kualitas kita di hadapan Tuhan. Penyembahan kita akan menentukan
siapa kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua yang dilakukan Daud adalah dikatakan dia membawa tabut Allah itu masuk ke Yerusalem dan menjadikan Yerusalem itu pusat penyembahan. Poin yang kedua yang Daud lakukan adalah menjadikan Yerusalem sebagai tempat pusat peribadatan Israel. Kita tahu Israel terpecah. Kita tahu Israel mengalami guncangan yang luar biasa. Diserang oleh bangsa kiri kanan. Di mana Israel akhirnya terpecah. Ada bangsa Yehuda dan ada juga bangsa Israel. Tetapi dengan keberadaan Daud, bangsa ini kemudian dipersatukan kembali. Tetapi tidak hanya dipersatukan kembali. Daud melakukan sesuatu yang besar di mana dia menjadikan kota pusat pemerintahan Israel itu menjadi pusat penyembahan. Saudara, ini sangat penting. Kalau kita melihat ibu kota itu adalah di mana semua pusat perekonomian, semua pusat bisnis, semua pergerakan, ide-ide, perencanaan dilakukan. Pusat pemerintahan ada di situ. Di mana pasti pemerintah akan merencanakan segala halnya di pusat. Kemudian daerah, wilayah yang lainnya akan menjalankannya. Kota, ibu kota yang menjadi pusat ini dijadikan Daud sebagai pusat penyembahan. Ini sangat penting. Ketika kita menjadikan tempat kita menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan, maka bangsa itu akan kuat. Kita melihat rumah Obed Edom selama 3 bulan diberkati Tuhan melimpah. Itu karena apa? Karena ada tabut Allah, ada hadirat Tuhan. Dan Daud pun melakukan hal yang sama. Ketika dia tahu rumah Obed Edom itu diberkati Tuhan melimpah, maka dia membawa tabut itu masuk ke dalam Yerusalem, kemudian menjadikan Yerusalem menjadi pusat penyembahan. Karena dia berpikir, kehadiran Tuhan akan mengubahkan bangsa itu. Kehadiran Tuhan akan memberkati bangsa itu. Kehadiran Tuhan akan membuat bangsa itu semakin kuat. Kehadiran Tuhan akan membuat bangsa itu disegani. Kita bisa kuat karena ada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini melakukan segala sesuatunya dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, sekolah dari rumah, segala sesuatunya dilakukan dari rumah. Saya menangkap dari ayat ini bahwa Tuhan juga pengen rumah kita menjadi pusat penyembahan. Tuhan pengen bahwa rumah kita itu menjadi pusat. Ketika rumah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka orang-orang percaya, anak-anak Tuhan itu akan keluar menjadi berkat. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Karena apa? Semua orang akan melihat bahwa, oh iya, luar biasa berkat Tuhan. Kehidupan mereka berbeda. Berita rumah Obed Edom itu tidak hanya sekedar di wilayah rumah Obed Edom, tetapi itu sampai ke Yerusalem, sampai terdengar oleh Daud. Sama, ketika rumah kita juga dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka semua orang akan melihat ada kesaksian yang luar biasa yang keluar dari rumah kita. Yang pertama, dimulai dari diri kita, menjadi penyembah. Yang kedua adalah, jadikan rumah kita pusat penyembahan. Jadikan rumah kita pusat hadirat Tuhan. Ketika rumah kita menjadi pusat hadirat Tuhan, maka berkat itu tidak akan pernah pergi. Berkat itu akan melimpah. Apapun yang ada di sekitar kita pun akan diberkati. Saudara, 3 bulan kita tidak beribadah di tempat ini. Itu berarti Tuhan pengen keluarga-keluarga membangun mesbah rumah tangga. Keluarga-keluarga membangun mesbah keluarga masing-masing. Dimulai dari keluarga masing-masing, maka anak-anak akan tumbuh dengan iman percaya yang kuat. Dimulai dengan mesbah keluarga yang dibangun, maka setiap bapak-bapak, pria-pria yang ada akan keluar berbisnis, bekerja dengan benar, melakukan segala tanggung jawabnya dengan benar, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, akan menjadi kepala rumah tangga yang sangat-sangat diurapi Tuhan.
Ketika hadirat Tuhan, mesbah Tuhan diperbaiki, maka istri-istri akan menjadi penolong-penolong yang hebat. Ketika mesbah keluarga itu diperbaiki, maka hubungan suami istri akan diperbaiki. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua akan diperbaiki. Segala sesuatu yang akan diperbaiki. Oleh sebab itu, kita juga akan bisa menjadi terang dan garam. Hari ini kita diingatkan, mesbah keluarga itu sangat penting. Kalau kita beberapa bulan terakhir melakukan segala sesuatu dari rumah, itu berarti Tuhan pengen rumah kita itu diubahkan. Tuhan pengen keluarga kita diubahkan. Hubungan suami istri diubahkan. Hubungan antara orang tua dan anak diubahkan. Dimulai dari apa? Bangun mesbah. Bawa hadirat Tuhan masuk ke dalam keluarga kita. Maka kita akan melahirkan generasi terang. Generasi yang menjadi garam. Kita akan menjadi keluarga yang menjadi teladan di sekitar kita. Dari rumah kita akan terdengar jauh keluar bahwa berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Penyertaan Allah melimpah dalam kehidupan. Perlindungan Allah sangat kuat dalam kehidupan kita. Yang membuat kita berbeda karena ada hadirat Tuhan. Hari ini kita belajar ada 2 poin. Yang pertama, dimulai dari pribadi kita. Jadilah penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, jadikan rumah kita, bangun kembali mesbah dalam rumah tangga kita. Agar apa? Hubungan kita suami dengan istri semakin baik. Hubungan kita dengan anak semakin baik. Hubungan kita dengan tetangga semakin baik. Ketika kita keluar bekerja di luar, dimulai dari rumah baik, maka keluarnya akan baik. Dimulai dari rumah benar, maka keluarnya akan benar. Dimulai dari rumah yang takut akan Tuhan, maka keluarnya akan takut akan Tuhan. Kita tidak akan pernah khawatir dengan pergaulan anak-anak. Karena kita sudah menanamkan hadirat Allah dalam rumah tangga kita. Sehingga anak-anak kita tahu yang mana yang benar. Anak-anak kita dijagai, dilindungi oleh kebenaran Allah. Dijagai, dilindungi oleh roh Allah. Bapak Ibu Saudara, 2 hal yang penting yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa ketika kita menyembah, yang harus disenangkan adalah Tuhan. Ketika kita datang mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah lagi di gereja, yang disenangkan adalah Tuhan. Bukan lagi kita mencari penyembahan yang menyenangkan hati kita. Tetapi kita mau menjadi penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus balik semuanya itu. Dan kita mau berubah. Dimulai dari diri kita. Kemudian rumah kita. Maka kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang disempurnakan. Tuhan akan menyempurnakan kita melalui ibadah kita. Tuhan akan menyempurnakan kita melalui penyembahan kita kepada Allah. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang sangat-sangat menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Yang kita punyai, yang kita miliki saat ini, itu sifatnya hanyalah tambahan. Mungkin kita memiliki harta melimpah. Mungkin kita memiliki pekerjaan yang baik. Mungkin kita memiliki keluarga yang mungkin harmonis. Semuanya itu ditambahkan. Tapi kalau kita memiliki hadirat Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup kita, maka dikatakan bukan hanya kita yang menikmati berkat, tapi orang di sekitar kita. Bahkan orang di luar sana yang jauh dari tempat kita akan juga mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari rumah. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita mau menjadi pemuji penyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapak. Jika bulan ini kami diingatkan, kami bisa belajar bersama-sama bahwa penyembahan itu sangat penting. Kami terlahir sebagai penyembah Tuhan. Kami mau Tuhan, itu benar-benar terjadi dalam hidup kami. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau melawat setiap kami ya Bapak. Engkau ubahkan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar dari pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami mau berubah sama seperti Daud Tuhan. Mau menjadi penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami juga mau Tuhan membangun kembali, membenahi kembali mesbah keluarga kami. Agar dari rumah kami, dari keluarga kami dibenahi Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diperbaharui Tuhan. Sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang baru, ciptaan yang baru, keluarga yang baru, keluarga yang menjadi berkat. Kami tidak lagi diganggu oleh hal-hal yang lain Tuhan.
Kami tidak lagi digoda dengan kenikmatan dunia, tapi kami kian percaya Tuhan, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, ajar kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami bisa benar-benar mampu Tuhan, menjadi penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan doa, dukungan doa, membutuhkan konseling, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Tim dari SLCC akan siap membantu Anda. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kita menjadi penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita siapkan hati kita mau terima berkat dari Allah Bapa Surga. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita mau terima berkat dari Allah Bapa Surga. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari kita dan memberikan kita kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat penyertaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang terus tinggal bersama-sama dengan kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan yang sudah terima berkat Allah sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.